فبأي آلاء ربكما تكذبان Engkau wanita surga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Masuk dewan. Assalamualaikum teman-teman sekalian, selamat datang di vlog saya. Kali ini vlog saya ada di Malaysia. Dan seperti biasa kalau saya ke Malaysia saya pasti akan tinggalnya di rumah Kak La. Coba Kak La yang mana biar orang kenal. Nah ini kakak angkat saya. Dan dengan Ustazah Ayu. Beliau tuh orang penting di Masjidil Hufaz teman-teman sekalian. Masjidil Hufaz di Instagramnya Tring. Nah jadi kedatangan saya ke Malaysia ini karena sebentar lagi akan ada acara Syekh Misyari Rashid. Syekh Misyari Rashid tidak hanya datang di Malaysia tapi juga di Indonesia. Syekh Misyari akan datang tanggal 29 di Indonesia. Jadi kita mau lihat acara Syekh Misyari dulu malam hari ini. Kita ikuti terus perjalanan saya di Malaysia di vlog kali ini. Jadi teman-teman sekalian, saya sudah ada di Putra World Trade Center Malaysia. Jadi acaranya di sini. Jadi banyak yang daftar, udah ada 1000 orang mungkin yang daftar di Malaysia ini. Tapi kalau di Indonesia karena memang masyarakatnya lebih banyak, jadi di Indonesia sudah ada 15.000 orang yang akan hadir insya Allah di Jakarta Convention Center, acaranya Syekh Misyari. Jadi kalau dalam setiap perjalanan saya akan ditemani seringnya sih sama beliau ini. Sama Ustazah Ayu ini. Kita sama-sama satu kampus dulu. Beliau sastra Arab, saya sastra Belanda di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Belajar di Rumah Quran Darut Tarbiyah milik Ustadz Fadlil almarhum tahun 2011. Kemudian beliau aktif menjadi guru Quran dan akhirnya di Masjidil Hufaz menjadi ibu Masjidil Hufaz buat santri-santri. Anak-anak manggilnya Manda. Gimana Manda? Ini udah kedua kalinya ke Malaysia bersama Uma. Ya kalau kemarin kan direncanakan, yang ini Mendadak ya. takdir Allah dengan berbagai cerita. Jadi sekarang lagi persiapan wisuda juga untuk Masjidil Hufaz. Cuman kita ada keperluan juga di sini, jadi kita sebagian ada yang mengurus ini, sebagian ada yang sibuk dengan persiapan wisuda juga. Kita bagi tugas. Dan ini ada Kak La. Saya bertemu beliau tahun 2011 di Kelantan. Jadi beliau ini orang jadi beliau ini orang Kelantan. Jadi Kak La ini ketemu pertama kali di Kelantan, terus akhirnya setiap saya ke Malaysia selalu bersama dengan beliau. Beliau menemani saya dalam semua kegiatan di Malaysia. Ya kan Kak? Alhamdulillah lah. Cuman sekarang agak sibuk karena punya 2 baby twins, jadi nggak bisa menemani full. Kalau dulu menemani terus mengurusi semuanya, masya Allah. Itu Kak La ya. Jadi kalau ada yang mau menjemput saya untuk hadir acara-acara di Malaysia, silahkan kontak Kak La. Boleh lagi. Nomor teleponnya berapa Kak? 012 394 5048. Nah itu untuk teman-teman di Malaysia. Oke, sekarang kita makan dulu ya. Jadi dulu kan saya tinggalnya di Batam teman-teman sekalian. Jadi di Batam itu ada pelajaran memasak di sekolah kan ya. Namanya apa ya? IRT namanya, Industri Rumah Tangga. Jadi kita masak-masak, itu pelajaran yang saya suka. Walaupun saya nggak bisa masak sih. Dan kita masak roti canai salah satunya. Jadi sekarang kita makan roti canai, teh tarik.
akan sama-sama Jadi hayati setiap kali ada berkala dan acara di insya Malaysia Allah bagi selalu pihak, seringnya berjumpa dengan AV beliau-beliau ataupun ini. audio, mungkin Ada Kak Syuk Heliza Helmi suka dan sikit, Hazwani. Iko dan Viva. Mereka-mereka ini So, selalu mungkin boleh bergabung supaya dia dalam dapat fix suara misi-misi dia, kemanusiaan. monitor. Okey, Baru pulang Besok dari kita Gaza. perempuan Dan ini ada Kak Irma Suratul Hasmi. Rahman, kita akan sama-sama taksim surat Masih dingin Al-Fatihah dan juga 3 kul. Dan Syekh akan baca dan tuan-tuan akan Cari ikut selepas Syekh Beliau ni baca. salah satu pengacara di Titi Al-Hijrah. Sekarang kita dengar Syekh Mishari Rashid. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض Jadi sekarang udah pada selesai nih, pada mau ketemu sama Syekh Mishari. Jadi beberapa teman, ini perwakilan teman-teman public figure Malaysia. Mereka akan bertemu dengan Syekh Mishari dan saya akan berjumpa juga dengan Syekh Mishari karena Syekh Mishari akan dibawa ke Indonesia insya Allah. Jadi malam ini berjumpa sebentar ke Kuala Lumpur, saya menyusul beliau di Kuala Lumpur untuk membicarakan masalah teknis yang akan dihadapi nanti pada saat di Indonesia. Jadi ini adalah muazin tadi, umur baru 16 tahun. Namanya siapa sayang? Saya Muhammad Amnan bin Muhammad Sani. Oke, sudah punya hafalan 20 juzuk, betul? Ya, betul. Masya Allah. Tapi cita-cita apa? Ustadz? Sekarang dalam tempoh untuk menghafal, tapi cita-cita utama sebenarnya sebelum saya nak jadi pilot, Masya sebenarnya Allah. saya kalau boleh saya nak laungkan azan di Mekah ataupun Masya Allah. Ini ayah yang hebat, tak ada. Nah, ayah hebat. Sama macam orang lain tak ada ni, orang lain apa yang orang lain usaha itu juga saya usaha. Masya Pada Allah. saya yang saya cukup yakin sebenarnya mungkin di sini adalah keberkatan doa arwah ibu dan ayah. Mungkin Masya Allah. ibu dan ayah satu masa dulu pernah berdoa untuk saya, tapi Allah tak bagikan kepada saya. Lagi pada cucu. anak-anak yang lain Allah bagikan pada cucu supaya nak menguatkan ukhuwah cucu, jangan lupa kepada arwah. Masya nenek. Allah. Jangan lupa pada arwah datuk. Mungkin di situ sebenarnya Allah nak bagikan cantiknya hubungan tu. Teman-teman tahu bahwa banyak orang yang senang dengan Muratul Syekh Mishari Rashid, termasuk juga di Indonesia, termasuk juga di Malaysia. Jadi kehadiran beliau di Indonesia dan Malaysia sangat dinanti-nantikan. Syekh Mishari Rashid ini diundang oleh foundation bernama Mahabbah dari Malaysia, dan kemudian saya meminta agar mengizinkan Syekh Mishari untuk datang ke Indonesia. Jadi Maskan Hufaz bersama dengan AKL menyelenggarakan acara untuk menjemput atau mengundang Syekh Mishari ke Jakarta Convention Center pada tanggal 29 September 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh sahabat-sahabat yang ada di Indonesia, alhamdulillah kita baru saja selesai menyelenggarakan acara dari Mahabbah Malaysia dengan Syekh Mishari Rashid pada tanggal 26 September 2019 ini. Dan insya Allah Syekh Mishari Rashid akan datang ke Jakarta pada tanggal 29 September pada hari Ahad dan ke Solo pada tanggal 30 September 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إخواني وأخواتي في إندونيسيا، طال الحنين وازداد الشوق وكلنا شوق للقائكم. أعرف أنني تأخرت. Jadi mau cerita teman-teman sekalian, ini proses sampai Syekh Mishari datang ke Indonesia, itu ceritanya dimulai dari saya berjumpa dengan beliau. Ini bosnya Mahabbah NGO di Malaysia, ini bosnya Azza. Jadi jumpa di toilet bosnya waktu itu. Beliau bilang oke ya. Setelah itu, setelah dari toilet, saya ngobrol sama beliau. Ternyata beliau juga ikut International Conference di Turki, saya juga ikut International Conference di Turki tentang Palestina. Akhirnya ngobrol-ngobrol, saya bilang kalau bawa Syekh Mishari ke Indonesia. Kemudian akhirnya Kazam yakinkan Syekh Mishari, karena tadinya Syekh Mishari nggak mau ke Indonesia, khawatir nggak aman. Tapi Kazam yakinkan Syekh Mishari, saya pun yakinkan Kak Azza untuk insya Allah Indonesia aman, insya Allah semua orang mengharapkan kedatangan Syekh Mishari. Dan akhirnya Syekh Mishari menurut beliau tadi katanya melihat profil dari Instagram saya, ini mungkin doa juga dari para orang Indonesia dan juga doa dari santri-santri Maskan Hufaz.
Alhamdulillah, insya Allah kalau Allah izinkan, insya Allah hari Ahad ini akan datang Syekh Misyari. Teman-teman sekalian, alhamdulillah sekarang sudah jam setengah 12 malam dan sudah selesai dengan acara Syekh Misyari. Sekarang saya mau pulang dulu, nginep di rumahnya Kak Lah, dan besok akan main-main sama anak-anaknya Kak Lah. Selamat malam, kita lanjut besok hari. Alhamdulillah hari ini akan kembali ke Jakarta dan persiapan untuk acara Syekh Misyari insya Allah di hari Ahad. Assalamualaikum. Saya mau menuju ke Solo, masih bersama dengan Syekh Misyari karena beliau mau menghadiri 2 buah acara di 2 buah masjid di kota Solo. Jadi ikuti terus perjalanan saya pada hari ini di kota Solo. Sekarang menjemput Syekh Misyari, Masya Allah. Ya Allah, Syekh Misyari ini saya dengar murotalnya zaman sekolah teman-teman sekalian. Dan sekarang menjadi orang yang menemani beliau. Assalamualaikum sahabat semua. Sekarang kita sama-sama akan mendengarkan nasihat dari Syekh Misyari Rashid untuk Maskal Al-Hufaz. Tafadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. سعيد أن أوجه كلمة لإخواني أهل القرآن حفاظ كتاب الله عز وجل الكريم. أنتم خير أمة أنجت الناس، وتأكدوا أن الله عز وجل اصطفاكم حفظ كتابه الكريم. أنتم في مدرسة عظيمة. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أنتم الله عز وجل اصطفاكم لحمل كتابه، وهذه مسؤولية عظيمة وشرف كبير. أسأل الله عز وجل أن تكونوا بحجم هذه المسؤولية وأن يبارك بأعمالكم وأعمالكم وأوقاتكم يا رب العالمين. Insya Allah Allah akan bagi mereka pahala yang besar, tempat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menghindarkan anak keluarga dari api neraka adalah harus dekat dengan Quran. Salah satu caranya berhubungan dengan Quran adalah dalam sebuah keluarga harus ada Quran time. Waktu khusus bersama Quran. Ini kita lagi di Masjid Fatimah. Masjid Fatimah ada di Solo. Ada Syekh Misyari. Ada Ibu, Masya Allah. Ibu salah satu pengurus ketua ya. Ketua Masjid Fatimah. Ya Rahman, ishrah sadri Quran, imlah qalbi Quran. Tadi setelah dari Masjid Fatimah di Solo, setelah mendengarkan Syekh Misyari dan diimami oleh Syekh Misyari, alhamdulillah. Dan setelah ini akan istirahat dan bisa kembali ke Jakarta. Dan insya Allah nanti di malam harinya kalau jadi insya Allah akan ada makan malam bersama dengan Syekh Misyari. Kak Azza is President Mahabbah Malaysia. Jadi this is the person who bring Syekh Misyari Rashid to Malaysia. Syekh Misyari lagi
foto-foto dengan beberapa jemaah datang ke hotel. Jadi gitu ya ternyata ya, kalau mau udah dapat foto datang aja ke hotel. Jadi ini lagi foto-foto dan sekarang kita mau menuju ke Jakarta. Dan nanti malam Syekh akan malam bersama tokoh-tokoh dengan ulama-ulama Indonesia insyaallah untuk menjalin ukhuwah Islamnya insyaallah. Setelah itu besoknya baru kembali ke Kuwait. Syekh Misyari akan datang lagi ke Indonesia insyaallah, tapi beliau mau konser nasyid-nasyidnya beliau insyaallah, kalau Allah takdirkan insyaallah. Sekarang mau ke makan malam, ada undangan public figure dan para ulama untuk makan malam bersama Syekh Misyari. Jadi anak-anak diikutin aja supaya bisa foto. Abang, ayo, abang mau ikut nggak? Ikut. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. Makasih udah ngikutin vlog saya teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi makasih udah ngikutin perjalanan Syekh Misyari dari Malaysia di Jakarta di JCC dan sampai ke Solo, sampai ke Jakarta lagi. Semoga tahun depan kita bisa mengundang Syekh lainnya dari berbagai macam negara. Terima kasih untuk seluruh teman-teman, terutama untuk Mahabbah Malaysia melalui NGO Mahabbah Malaysia, kemudian mempercayakan Askal Hufat untuk membawa Syekh Misyari ke Indonesia. Makasih teman-teman, insya Allah kita ketemu di vlog berikutnya. Dadah, salam